Baiklah. Nggak berbunyi, nggak bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara-saudara yang berbahagia, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelum ini, saya akan menyampaikan, kemarin saya mungkin beberapa 4 minggu yang lalu saya sampaikan salah satu tema akhlak yang yaitu ikdam, yang artinya adalah maju melaksanakan pekerjaan atau berani mengambil resiko di dalam menjalani hidup ini, tidak diam saja. Nah, waktu itu saya katakan ada juga masih berdekatan dengan itu, ada 2 akhlak, ada 2 perilaku yang satu bagus, yang satu tidak bagus. Yang bagus adalah syaja'ah atau berani, berbeda dengan ikdam. Kalau ikdam itu berani melakukan sesuatu atau berani menangani suatu masalah, mengambil inisiatif. Tapi kalau syaja'ah itu artinya berani menghadapi lawan atau menghadapi persoalan yang sulit atau keadaan yang mesti diperbaiki. Nah, yang kedua yang tidak baik namanya tahawur dalam bahasa Arab. Tahawur itu mungkin bisa dikatakan dengan bertindak gegabah atau berani melakukan sesuatu tapi tanpa perhitungan. Melakukan sesuatu tanpa perhitungan itu namanya tahawur, ya. Ya mungkin mirip-mirip dalam bahasa Indonesia adalah ngawur, mungkin begitu ya. Jadi hampir sama itu, kebetulan ucapannya hampir sama ya. Ya, tahawur, at-tahawur. Ini orang melakukan, mutahawir adalah orang yang melakukan sesuatu yang yang mengandung resiko tapi tanpa perhitungan. Nah, tanpa perhitungan. Orang mengatakan berani babi gitu ya. Babi itu nyeruduk aja, tidak peduli di depannya ada apa. Ya. Kalau diganggu dia nyerutuk aja, tidak peduli apa gitu. Maka at-tahawur disebut sebagai keberanian yang jelek. Ya. Karena berani tanpa perhitungan, mungkin nanti mengerjakan sesuatu berani, tapi setelah itu, setelah tahu ternyata masalahnya ruwet lalu pergi, tidak bertanggung jawab. Ini tahawur. Berani asal berani, gegabah jadikannya itu. Sedangkan yang baik adalah asy-syaja'ah. Ya. Ya. Tulisannya menjadi begitu karena saya harus nulisnya dari sini ya. Kalau dari sana kelihatan pantat saya, nanti tidak kelihatan, tidak bagus. Ya. Asy-syaja'ah itu artinya berani tapi dengan perhitungan. Dalam bahasa Arab dikatakan oleh seorang penulis akhlak yang terkenal, yaitu Mustafa Al-Ghulaya ini,
Dikatakan antuk dima haitsu taral igdama azman wa tuhjima haitsu taral ihjama hazaman. Jadi saja'ah itu adalah kamu melakukan suatu tindakan, kalau dengan melakukan itu ya antara fil igdami hazaman, kalau berani melakukan tindakan itu, kalau melakukan tindakan itu sesuatu yang menunjukkan jati diri yang mesti dilakukan dan seterusnya. Tapi wal ihjam wa ahjama haitsu taro al hijama azaman. Dan tidak melakukan, kalau memang tidak melakukan itu menunjukkan kebijaksanaan kita, menunjukkan bahwa kita ini tahu masalahnya memang tidak harus dilakukan ya. Tapi kalau orang yang maju terus, tidak peduli di depannya ada masalah, tidak peduli, seharusnya dia berhenti dan seterusnya, itu yang disebut dengan tahawur. Jadi tahawur sama-sama. Tahawur itu berani mengerjakan sesuatu tanpa perhitungan, dengan ceroboh. Sedangkan syaja'ah itu berani dengan perhitungan. Nah, untuk menjadi jelas, untuk lebih jelasnya, saya ingin menyebut satu lagi perilaku yang tidak baik, yaitu disebut dengan al-jubun. Ya, al-jubun. Ya, ini mestinya begini ya. Al-jubun itu tidak berani. Nah, sebetulnya kita bisa membandingkan at-tahawur dengan al-jubun. Tahawur tadi itu berani melakukan sesuatu, sedangkan jubun tidak berani. Kalau jubun itu sama sekali tidak mengambil tindakan, tidak berani mengambil tindakan, itu jubun. Mungkin kita sebut pengecut atau lembek atau bagaimana begitu. Pengecut atau itu jubun. Sedangkan tahawur itu tadi berani asal-asalan. Nah, di tengah-tengahnya itu ada syaja'ah. Jadi kalau pada jubun tidak berani berbuat, itu kita tidak akan mendapatkan sesuatu dan juga tidak bisa menolak bahaya kalau pada jubun, karena tidak melakukan sesuatu, tidak berani atau pengecut, itu tidak dapat apa-apa. Tahawur berani tanpa perhitungan, ya mungkin mendapatkan sesuatu, tapi untung-untungan saja itu mendapatkannya. Ya, nekat. Gitu. Orang mengatakan nekat, ya kadang-kadang nekat itu dapat juga. Tapi pada jubun, pada ketidakberanian itu tidak ada hal yang bisa dicapai dengan tidak melakukan sesuatu. Ya. Kecuali kalau tidak melakukan sesuatu itu karena strategi atau karena taktik, seperti pada syaja'ah. Pada syaja'ah, misalnya ketika api sedang membesar, orang yang berani itu bukan masuk ke dalam api, enggak. Kalau sedang membesar, cari dulu masalahnya apa. Kalau sudah ketahuan baru maju. Tapi orang yang memilih tahawur, ini api besar ya dilanggar saja, akibatnya bisa celaka. Ya. Ketika musuh terlalu besar, musuh sangat kuat, kita tidak bisa melawan, tahawur ini mungkin menyebabkan apa yang seperti sekarang kita dengar di berbagai tempat, bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu sebetulnya tahawur, salah satu bentuk dari tahawur. Melakukan tindakan yang tidak memperhitungkan akibatnya, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat banyak. Kita ambil contoh misalnya
em, apa di Irak kita, atau kemarin dulu di mungkin 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu itu di Surabaya ada orang melakukan bom bunuh diri satu keluarga. Itu orang tidak memperhitungkan, dia tidak memperhitungkan itu dapat apa dengan mengebom itu. Atau kalaupun dia memperhitungkan, akibat yang ditimbulkannya atau kerugian yang ditimbulkannya itu lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, baik untuk mereka maupun untuk masyarakat pada umumnya. Itu. Tapi orang yang berani memperhitungkan, kalau memang sekarang musuhnya sangat besar, taruhlah misalnya di Irak misalnya begitu, ada musuh di situ, ISIS misalnya begitu, yang yang melakukan tindakan banyak tindakan kerusakan. Lalu kita tidak punya apa-apa melawannya, itu tahawur. Tapi kalau kita bisa berbuat apa dengan membantu sana? Sekarang dengan adanya ISIS di Timur Tengah itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perang yang menimbulkan kerusakan, terutama orang-orang yang tidak terlibat di dalamnya menjadi korban. Atau di Yaman misalnya begitu ya. Di Yaman itu perang antara Saudi Arabia dengan orang Houthi, tapi korbannya siapa? Korbannya orang miskin yang tidak mendapat obat, anak-anak tidak mendapatkan makanan yang cukup dan seterusnya. Nah, kalau kita datang ke Yaman memihak kepada Saudi atau memihak kepada Yaman, kepada Houthi, kita bisa berbuat apa? Kalau mau terlibat di situ, mau perang di situ, tidak dapat apa-apa. Itu tahawur. Akan bermanfaat kalau misalnya yang mau menyelesaikan di sana ya menghubungi kedua belah pihak kalau kita bisa. Tapi kalau kita tidak bisa, lebih baik kita belajar di Indonesia sehingga bisa membuat mungkin di masa depan kita bisa mempunyai kekuatan untuk mencegah perang-perang semacam itu. Ini. Nah, kadang-kadang orang berbuat menunjukkan keberanian tapi tidak memperhitungkan apakah tindakannya itu membantu menyelesaikan masalah atau membantu memperbaiki keadaan atau tidak. Ini kebanyakan begitu. Apakah itu dorongannya sentimen, dorongannya kebodohan, ketidakmengertian, ataukah apakah dorongannya itu keimanan yang kuat tetapi salah mempraktekannya dan seterusnya. Ya. Tahawur sesuatu yang tidak baik, yang akan merugikan umat kita dan kemanusiaan pada umumnya. Ya. Sedangkan syaja'ah atau keberanian dengan perhitungan itulah yang diharapkan. Nah, sekarang ini ada menurut tadi Mustafa Al-Ghulaya ini, syaja'ah itu terbagi menjadi 2. Syaja'ah madiyah dan syaja'ah khuluqiyah. Atau mungkin dalam bahasa yang sederhana adalah syaja'ah yang bersifat fisik, badaniyah, keberanian bersifat fisik, dan keberanian yang bersifat mental. Ya. Keberanian bersifat fisik itu adalah keberanian di dalam menolak kekuatan-kekuatan lawan yang datang dari luar, yang jelas kelihatan, seperti dalam perang. Atau kalau di dalam negeri ya seperti perampok, seperti begal dan seterusnya. Itu syaja'ah madiyah atau material. Syaja'ah material, keberanian dalam menghadapi lawan, baik itu datang dari luar maupun datang dari sekitar kita. Itu syaja'ah fisik. Sedangkan yang kedua adalah syaja'ah khuluqiyah atau
keberanian yang bersifat mental. Di situ digambarkan yang bersifat mental itu misalnya mencegah orang yang berbuat zalim, yang berbuat tidak adil. Penguasa, pengurus organisasi, dan seterusnya yang berbuat tidak adil. Atau bukan penguasa, bukan pengurus organisasi, tapi orang yang mendapatkan kewenangan untuk mengatur jalan, mengatur ruang, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, mengangkangi tempat-tempat publik, misalnya begitu ya. Seringkali kita itu melihat misalnya di stasiun, di tempat-tempat menunggu, itu seringkali ada kursi banyak. Orang bawa koper 2, lalu dia duduk. Kopernya ditaruh di kursi, di 2 kursi. Ada orang lain yang datang, ya tidak bisa duduk karena tempat duduknya sudah diduduki oleh koper. Padahal sebenarnya koper itu bisa ditaruh di bawah. Ya, itu yang sering terjadi. Saya kemarin misalnya di stasiun Tugu misalnya gitu. Itu juga begitu. Orang duduk gitu. Ketika saya tanya apakah ada kursi kosong tapi ditaruh tas di situ. Saya tanya apakah ini ada yang ada yang menduduki gitu, ada yang duduk di sini gitu. Dia mengatakan tidak. Dengan muka cemberut baru tasnya itu diambilnya ditaruh di tempat lain. Ini kenapa begitu? Padahal itu mestinya untuk duduk kan, bukan untuk menaruh tas. Ya. Seringkali terjadi semacam itu, mengangkangi tempat-tempat publik, tempat-tempat umum, tempat orang banyak. Ya mestinya kita boleh menggunakan tempat umum itu sebatas keperluan kita dan peruntukannya untuk apa. Kalau memang untuk duduk ya kita ambil untuk duduk, bukan untuk duduk tapi dipakai untuk naruh tas. Ya, sering terjadi yang semacam itu di mana-mana terjadi. Ya, jadi keberanian kita untuk mengingatkan orang itu adalah keberanian yang bersifat mental. Karena sebenarnya kita tidak berhadapan dengan musuh, kita berhadapan dengan perilaku yang tidak baik, yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Kalau perilaku tidak baik berkaitan dengan diri sendiri, ya mungkin kita boleh saja tidak melakukan apa-apa. Ya, kalau saudara misalnya melihat orang pada waktu khotib berkhutbah, ada orang main HP, sering saya melihat tuh orang. Mestinya kalau khotib khutbah itu kan mendengarkan ya. Itu dikatakan sebuah hadis, idza qulta li sahibika yaumul jumu'ati ansit. Ya, kalau kamu katakan kepada tetanggamu, kepada tetangga duduknya di itu li sahibika, itu maksudnya di situ bukan kawan, semua kawan, tapi orang yang duduk di sampingmu itu, diamlah. Ya, faqad laghauta. Maka berarti kamu sudah lagot itu menghancurkan Jumatmu. Faman lago fala jum'atalah. Barang siapa yang berbuat abai, mungkin begitu. Barang siapa berbuat abai, maka Jumatnya tidak sah. Nah, ya kalau main WA begitu ya. Saya mestinya mendengarkan khutbah tapi main HP. Ya, saya tuh pernah memperhatikan orang begitu ya. Khotib sudah khutbah, datang lalu sholat sunat 2 rakaat, setelah itu main HP sebentar, setelah selesai main HP tidur. Nanti baru bangun setelah mendengar qomat. Waduh, ini bagaimana orang begini? Tapi kita tidak punya kewajiban mengingatkan orang seperti itu. Ya. Karena itu urusan dia sendiri sebetulnya. Tapi baik kalau kita mengingatkan. Kewajiban tidak ada kewajiban. Tapi sebaiknya kita mengingatkan kalau berani. Mungkin diingatkan juga marah nanti kan. Ya, kalau berani boleh. Ya. Tetapi
karena itu urusan dia sendiri. Tapi kalau urusan publik, urusan orang banyak, kita wajib mengingatkan. Sebetulnya itu. Nah, disinilah saja'ah khuluqiyah itu. Termasuk ketika orang diberi kewenangan untuk mengatur urusan orang banyak, lalu dia korupsi. Kalau kita tahu, kita berkewajiban untuk mengingatkan. Kita berkewajiban untuk mengingatkan. Ini yang disebut dengan syaja'ah khuluqiyah, keberanian yang bersifat mental, bukan bersifat fisik. Kalau keberanian fisik tadi itu melawan musuh yang jelas kelihatan. Tapi kalau ini yang khuluqiyah, yang bersifat mental, itu keberanian yang yang dituntut secara moral ya. Secara moral kita dituntut untuk melakukannya, tetapi bukan kepada musuh, tapi kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin itu kawan kita atau dosen kita atau siapa saja yang yang berdekatan dengan kita. Ini. Jadi sekali lagi kalau kita mengikuti ajaran moral ini, ajaran moral syaja'ah dan menghindari tahawur serta jubun, maka itulah yang kewajiban. Itu kewajiban, namanya kewajiban moral. Apa kewajiban moral? Ya kalau kita tidak melakukan, kita tidak dapat sanksi apa-apa. Cuma kita tidak bisa dikategorikan dengan orang yang baik dalam kacamata etika itu. Lain dengan hukum. Kalau hukum, kewajiban hukum itu kita kalau melanggar itu mendapatkan sanksi, hukuman. Tapi kalau moral tidak. Kita tidak kena sanksi hukuman semacam itu. Cuma kita menjadi tidak baik. Yang mengatakan tidak baik itu mungkin kita sendiri, mungkin orang lain di sekitar kita, mungkin saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita dan seterusnya. Itu yang disebut dengan kewajiban moral, bukan kewajiban hukum. Saya kira begitu sebagai pengantar. Selanjutnya kalau ada pertanyaan atau kalau ada air, saya sebetulnya ini tenggorokan saya sakit. Ya, silakan. Silakan, saya mau bertanya. Ya, monggo. Menarik sekali apa yang disampaikan. Kalau kita lihat sumbernya di agama Quran itu, karena memang gimana Istiqomah. Bagaimana dalam surat Fussilat kita lagi Allah semasa kamu katakan saya yang mereka alam tahu bahwa saya buat seluruh bicara dari untuk tahu. Dan kami sering memahami bahwa alam tahu itu artinya saja. Janganlah kamu menjadi penakut, artinya jadilah berani. Walau tak saya jadilah bercerita, artinya memiliki mental yang kuat, kemudian bersih bicara nanti untuk berani, yang gembira. Nah, kalau bagaimana amar ma'ruf dalam hal statement atau penyimpangan terhadap statement kalau perilaku maling kan jelas ya. Tapi kalau itu berupa pemikiran, nah itu bagaimana kita menunjukkan saja kita atau amar ma'ruf kita. Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus. Jadi, bagaimana kalau ada statement orang yang kita rasakan sebagai sebuah kesalahan? Kalau itu urusan publik, urusan orang banyak, ya kita usahakan untuk menyampaikan. Jadi, kalau kembali kepada Quran, saya sudah melihat salah satu ciri dari orang yang
sabar. Saya mengatakan kalian berwasiat, kalian akan membantu dengan bukan hanya bilhak, bukan tentang kebenaran, tapi juga dengan cara yang benar juga. Bukan hanya mengenai benar, tapi juga dengan cara yang benar. Ya, para ulama sudah menyampaikan banyak hal, misalnya bahwa mengingatkan orang itu tidak membuat malu orang yang diingatkan. Dalam orang Jawa punya apa itu, ngalah apa, menang tanpa ngasoran, menang tanpa ngasoran, menang tapi tanpa membuat jatuh orang yang kita kalah. Tidak mengingatkan orang. Bagaimana mengingatkan orang? Tapi orang itu tidak merasa dipermalukan. Ya, dan itu orang lupa, mungkin orang salah memilih diksi, memilih kata-kata dan seterusnya. Itu yang mesti diperhatikan. Nah, kebanyakan orang itu kalau diingatkan di depan orang banyak, itu cenderung untuk membela diri. Jadi saja orang yang diingat dalam banyak orang mengatakan ya saya salah, Anda benar. Ya dalam riwayat tentang para orang besar ada yang Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada orang banyak, hanya suatu kali ada orang yang Nabi panggilan Nabi yang datang satu teriak-teriak jauh Nabi sedang ceramah seperti saya sedang berkhutbah di depan orang banyak, lalu ada orang dari Jawa mengatakan ya Bani Abdul Manaf, antum betul. Sekarang ayo keturunan Abdul Manaf, kalian ini selalu menunda-nunda pembayaran utang. Muncul. Lalu mendengar itu sahabat Umar itu Umar bin Khattab, sahabat Nabi itu lalu sudah sangat marah. Dia sudah membawa pedang mau membunuh orang itu. Lalu Nabi memegang tangan Umar lalu mengatakan, ala tansohu yang husnul ikhtidah wa tansohni di husnul khotimah. Bukankah sebaiknya kamu memberitahu orang itu, menasihati orang itu dengan cara menagih yang benar dan menasihati itu bagaimana cara membayar hutang. Jadi tidak usah marah. Itu kata-kata. Atau Umar berdoa sedang berpidato, lalu ya mengatakan kalau pidatonya itu ada yang mengatakan bahwa semestinya perempuan tidak minta mahar yang tinggi, ya. Karena mahar yang terlalu tinggi itu membuat orang orang menjadi takut menikah atau tidak bisa menikah. Lalu ada perempuan yang berdiri mengatakan, Umar, bukankah mahar itu hak kami? Dan setelah itu kami dibayar maharnya, kami tidak punya hak lagi. Lalu Umar mengatakan, ya, kamu benar, aku yang salah. Ya, tapi orang yang baru sih, kebanyakan orang kalau diperintahkan di depan orang banyak, salah aja tidak mau. Apalagi kalau salah paham, lebih tidak mau lagi. Salah aja itu, merasa direndahkan, merasa dilecehkan, merasa dijatuhkan dan sebagainya. Apalagi kalau dia sebenarnya merasa benar, cuma orang salah paham, wah itu lebih jengkel lagi. Itu jadi kita mengingatkannya, kalau tidak bisa langsung kepada orang itu, mungkin kita cari cara supaya orang itu mendengar melalui orang yang mungkin kenal. Tidak menulis Quran atau bahkan mungkin malah dipotong sebagiannya dari konteksnya dan seterusnya sehingga malah orang itu kelihatan jelek. Ini yang terjadi. Jadi kita jauh sekali kalau menulis Quran itu jauh sekali dari apa. Kalau
perilaku seperti itu tidak baik, tidak usah menyebut nama. Sampaikan di orang supaya orang yang mengambil pelajaran. Ya, itu tidak. Jadi supaya tidak justru merendahkan orang, sementara orang itu perilakunya buruk tetap saja ada karena tersebut. Baik, itu Pak. Atau masih itu Pak? Yang itu masalah adab. Ya. Yang kita perhatikan bahwa adab itu sekarang ini sesuatu yang langka. Baik di keluarga, di masyarakat maupun di masyarakat, adab harus sampai kepada yang wisdom itu sesuatu yang sekarang ini hilang di keluarga masyarakat. Jadi Pak, itu jadi maka malam hari ini kita hanya dengan syahwat atau sahur juga adabnya baik. Baik lagi. Apa yang tidak ada yang mendengar, lalu kedua kalau dari beberapa kelompok orang yang mendengar ada 10 orang, 5 orang atau 1 orang saja yang harus tergerak hatinya untuk kebaikan. Sudah bagus lah, sudah ada buahnya. Saya mengatakan kepada Ika, saya belum menyampaikan kepada saudara bahwa bukan saya merasakan jelek, tapi saat saya lihat lagi ternyata Ika itu terlalu sulit untuk dipraktikkan dalam keadaan ada yang lebih mendesak. Ika itu juga tasawuf yang tingkatnya lebih tinggi, sedangkan kita pakai pada tadi persoalan Arab yang saat ini ya kalau tidak akan hilang kita sudah sangat susah. Ya, baik. Ada jemaah yang ingin bertanya. Yuk, maju aja supaya terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan saja berani dalam perhitungan. Terkadang kan kita dibenturkan dengan kesempatan-kesempatan yang kita harus secara cepat untuk mengambil keputusan. Nah, kan kalau kita harus ada perhitungan itu kan membutuhkan waktu. Nah, terkadang juga kita tuh tanpa perhitungan pada saat itu juga kita harus mengambil keputusan. Nah, ada yang bilang juga kalau kesempatan itu tidak datang 2 kali, coba aja dulu. Nah, menurut Pak Muhsin ini, gimana cara kita ketika kita dibenturkan dengan harus memutuskan kesempatan yang harus kita putuskan saat itu juga, apa yang harus kita lakukan? Ya, ini saja Pak. Baik, kamu kita harus mengambil keputusan dalam waktu yang sempit. Ya, saya dulu waktu menjadi pejabat itu diberi pertanyaan kalau Anda menjawab 1 jam, lalu Anda harus memutuskan misalnya apakah kamu beli ini atau tidak, harganya mahal, atau mau mengirimkan atau mau memberikan bantuan ini atau tidak dan seterusnya. Bagaimana caranya? Padahal Anda tidak bisa bertanya kepada orang karena waktunya sudah sangat pendek. Saya waktu itu jawab, kalau saya melakukan keputusan, kalau saya yakin kalau saya harus mengambil keputusan, maka saya pikir yang saya ketahui adalah apakah ada kerugian yang akan terjadi kalau saya salah. Bukan manfaat. Kalau ahli fikih mengatakan dalam mengambil dari masalah kalau kamu membuat keputusan salah dalam memilih tukang cukur, kamu akan rugi sebulan. Karena setelah sebulan harusnya sudah bulan juga.
Kalau salah pilih tukang cukur, Anda akan rugi sebulan. Kalau Anda pilih salah pilih pasangan hidup, maka Anda akan mungkin menyesal sampai pisah. Mungkin bisa lama, bisa pendek. Tapi kalau Anda salah pilih agama, bisa dunia akhirat. Karena itu, kalau persoalan yang harus diputuskan itu berakibat panjang, ya, maka kita harus, kalau memang bisa ditunda, jangan diputuskan. Kalau memang harus memutuskan antara hidup dan mati, misalnya gitu ya, menolong orang yang mau tenggelam. Kalau saudara saya harus, misalnya saya harus mengambil pekerjaan misalnya gitu ya, pekerjaan yang saya impikan lama sekali, saya harus datang jam 11. Tapi di tengah jalan saya lihat orang yang mau tenggelam, apa yang harus saya lakukan? Itu kepentingan nyawa orang didahulukan. Saya kehilangan pekerjaan, besok bisa mencari, tapi orang yang mati tidak bisa. Kalau sudah mati sudah tidak bisa lagi, tolong. Itu jadi itu. Ambil mana yang paling resikonya paling kecil, atau kalau sama-sama besarnya, tetap saja kita bisa sama-sama besar, tapi kita juga ini kepentingan siapa? Atau ini bisa diulang lagi atau tidak? Kalau seperti mati kan tidak bisa diulang lagi. Tapi kalau pekerjaan, ya itu jadi ketika kita harus melakukan sesuatu, lihat, tetap harus mempertimbangkan sesuatu. Karena tadi dalam misalnya seumur hidup karena salah keputusan. Kalau bisa ditunda, kalau tidak bisa ambil mantu yang paling sedikit mantu. Udah waktunya, ya boleh. Satu lagi mungkin. Satu pertanyaan lagi. Nomor. Kalau tidak ada ya. Tidak ada. Ya, tidak ada. Baiklah. Sudah tidak ada lagi pertanyaan. Setelah kita akhiri kajian pada malam ini, sama-sama baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian pada malam hari ini, akhlak tasawuf. Semoga apa yang kita pelajari pada